bersih mana antara onta dengan babi? Nah ini dia sih apa ini orang majus. Coba buka dulu. Apa? Ya. Apa yang mau dibuka? Hewan-hewan yang termasuk pintar. Binatang-binatang yang urutannya pintar itu satu, ya, simpanse, kedua gajah, ketiga anjing, keempat babi, onta itu nggak termasuk. Oke, baik. Tolong tunjukkan di dalam Bible-mu, Bung. Tolong tunjukkan di dalam Bible-mu. Coba cari binatang-binatang yang punya kegunaan, ya. Nomor urutan pertama itu adalah babi, mempunyai 1352 manfaat. Oke. Ya. Oke. Kalau Selesai kedengaran nggak ini, ada Bang? manfaatnya selain bahwa Kedengaran Gurunda. Ini orang majusnya tolong dong moderator ditertibkan. Oh, moderator nggak ada ini. Kasih saya moderator biar ku coba cari dulu manfaat babi. Ada 1350 termasuk membuat majus termasuk membuat obat anti. Dengar dulu majus, satu-satu bicaranya, jangan bicara terus. Kalau mau tetap di atas. Iya, oke. Babi hebat. Oke, babi hebat daripada onta. Diskusi dengan Bang Juma, majus. Oke, babi hebat. Berdiskusi, majus ya. Babi hebat daripada onta. Oke. Iya, cari dulu manfaat babi. Nggak usah kita cari. Manfaat onta berapa? Nggak usah kita cari babi hebat dari onta. Cari aja dulu, ya. Nah, sekarang kamu coba tunjukkan. Dia, babi itu berjasa mengobati. Coba gitu. Kamu tunjukkan di dalam Bible. Meningitis itu adalah penyakit yang sering. Majus, kamu tidak bisa diam, saya turunkan. Coba kamu cari di Bible dulu. Cari dulu di Bible. Kamu cari dulu di Bible. Udah kau cari di Bible dulu. Sesuai ditanya atau kamu tidak saya beri bicara, majus ya. Biar Gurunda Bang Bejo, biar Gurunda yang ini. Coba mari kita sama-sama cari di Bible. Akibat orang makan babi itu bagaimana keadaannya, hukuman dari Tuhan itu dulu. Udah kamu cari di iptek aja manfaat dari babi. Saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh kalian itu. suka yang saya butuh ya, Tuhan berkata apa? Tuhan berkata apa tentang pemakan babi? Dan Tuhan berkata apa tentang orang yang minum kencing onta? Ya. Ya Allah, apa yang dikatakan Tuhan tentang orang yang minum kencing onta dan apa yang Tuhan katakan tentang orang yang makan babi? Kita uji ya. Oke. Saya tunjukkan dalil di dalam Yesaya 66. Di situ dikatakan bahwa Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya, mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi dan binatang-binatang menjijikkan serta tikus. Mana orangnya? Itu kabur Bang. Oh, udah kabur. Orangnya lagi dipanggil sama arwah leluhur nenek moyangnya. Iya. Mungkin sudah dipanggil sama Tuhannya yang lahir di keluarnya tempat air kencing itu. Waduh, jangan ada saudara Luga di sini. Ini saudara Luga ini adalah harusnya dimuliakan oleh saudara-saudara Kristen semua sekte karena beliau ini adalah perwakilan dari Kristen yang sesuai dengan ajaran Kristen. Nah, dialah ini ajaran Kristen yang betul. Yang lain itu semua nggak betul. Sandu Bang Juma, kita belum tahu nih Kristen apa Muslim ya. Kan Sandu Muslim Kristen. Kan Sandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, izin. Bang Ken, izin bentar. Ini apa? Ini ngehujat terus Gurunda Juma. Jola, mau apa kau? Ngehujat terus Gurunda Juma? Siapa kau? Si Kipli boarding ya? Iya. Nah kan mulutnya kan. Kenapa ya Bang? Kipli. Iya. Kenapa kau boarding Kipli? Enggak apa-apa Bang, enggak masalah. Makanya kamu jangan sok ceramah Kipli, padahal dirimu masih banyak kekurangannya Kipli.
Saya tidak mengatakan diri saya Kamu sempurna. pernah mengejeki orang yang waktu kamu debat sama orang yang tidak bisa melihat, kamu bilang kamu Oh, melihat iya. mana kamu Saya nggak berarti suka kamu- ke orang diskusi buka berarti- kamera tapi bukan saya yang Berarti dilihat. Dia kamu saja sudah menista Oh, enggak, kekurangan enggak, orang. enggak. Padahal Dia- kekurangan kau tutup. saya minta dia Di mana benarnya membaca. kamu bisa Saya minta membilangkan dia membaca agamamu benar. apa yang ada di layar, tapi Kamu bilang agamamu ternyata dia benar, tidak padahal kau baca yang di sendiri menista layar. orang. Dia baca yang di laptop. Ya ampun. Saya tidak ada Dari menghina. kau bilang Saya orang yang minta buta dia itu menghadap ke mana saya. kau lihat, mana kau lihat sementara muncul aja sudah boneng. Dia itu tidak melihatnya ke saya. Harusnya kan dia melihat ke saya. Kalau kita Seharusnya berdiskusi kau buka malu, kau kamera, yang disebut gurunda, menghina kalau orang, buka kau pisi kamera orang. orang berdiskusi itu Kau saling hina pisi orang. saling Mute pandang. aja tuh, host. Hadir. Biar si Dosma Saling lihat. pandang Dosma nih kelakuan gitu. kapir-kapir kayak gini Dosma nih. Kasihan kau sendiri perlu, nggak nggak bisa perlu kau dikasihani. damaikan dirimu sendiri. Nggak perlu dikasihani, nggak perlu. Yang pasti kalau orang berdiskusi itu ya kita hargai dong yang buka kamera. Saling buka kamera itu saling pandang. Jangan matanya ke laptop terus. Itu maksud saya. Matamu ke sini. Maksudnya jangan kamu lihat. Terlepas dia begitu saya nggak urus. Mau matanya mutar-mutar ke kiri, yang kanan ke kanan saya nggak tahu. Yang jelas ketika dia minta saya buka kamera, adabnya adalah dia harus melihat ke saya, jangan melihat ke laptop. Percuma dong buka kamera hadapnya ke laptop. Sekali aja usah buka kamera gitu loh. Kayak saya ini kan, nggak usah buka kamera kan gitu. Intinya orang yang tidak lengkap kau bully, orang yang tidak Oh enggak lah. Saya kau pun bully dia. saudara, kalaupun kau tuduh membuli, saya rasa itu belum apa-apa daripada kau bully Tuhanmu sendiri. Kau mengatakan Tuhanmu apa? Penista berat Kau yang layak di penjara. kamu mengaminkan Tuhanmu itu anak binatang, anak domba, ya kan? Kau katakan Tuhanmu itu juga manusia terkutuk. Kau katakan juga Tuhanmu itu mati digantung di pohon. Itu imanmu. Dirimu saja Kamu boneng. itu penista. Kau menistakan Tuhanmu sendiri. Kau menistakan Tuhanmu sendiri, bro. Ya, kamu nggak sadar itu. Kau menistakan Tuhanmu. Kau katakan dia diludahin, ditampar, ditonjok, ditelanjangin. Kamu nggak sadar itu. Kau menista Tuhanmu sendiri. Bahkan setan berhasil menggantung Tuhanmu di pohon, kamu malah senang. Kamu malah jadikan hasil karya setan itu sebagai lambang keagamaan. Kamu nggak malu? Sekarang diundang di ruang diskusi kabur ya kan? Nggak bisa diskusi cuma Kabur itu nggak ada yang nge-kick ya teman-teman, dia kabur sendiri. curhat. Kasian kali Nah kau Dosma memangnya. tuh, Dosma lihat kelakuan bocah lu tuh. Inilah yang membuat Dosma sakit hati karena pasukannya kalah. Dia mau terjun debat, tapi malu-malu karena dia tidak paham Bible. Akhirnya solusinya cuma joget di depan gambar Ka'bah. Nah, itulah dia. Hadapi kita dengan ilmu dong. Atau gini aja deh, Kristen di Indonesia itu cobalah kamu fasilitasi Bang Luga ini. Jadikan dia sebagai orang besar gereja gitu loh. Orang seperti Bang Luga ini yang kalian harus dudukkan sebagai orang yang terhebat, terpandang di Kristen. Karena dia sudah ke surga, dia sudah ke neraka, lihat orang-orang yang bahagia dan disiksa di sana. Jadikan dia sebagai nabi, kalau perlu rasul. Kalian itu durhaka membiarkan Bang Luga ini. Tapi saya mau tanya Bang Luga dengan Dosman itu ada hubungan keluarga Bang? Kok mirip kali? Yang pasti Dosman itu masih kenal lah sama kan adik saya juga kan ada pengacara juga di Medan, Bernard Semare-Mare, pasti masih rombongannya dia. Jadi menurut saya tuh begini, kalau kan saya bilang kepada teman-teman Kristen, kalau saya melihat sebenarnya teman-teman saya Kristen inilah yang memang brutal, ya kan? Mereka tidak menginjili dengan kasih sehingga teman-teman Muslim pun menurut saya ya wajar lah ya, namanya ada kemarahan, ada emosi gitu kan. Jadi sebenarnya
saya lebih senang sebenarnya orang-orang model kayak Silina Wijaya ini dihajar. Saya mengatakan itu bukan karena saya takut berdebat dengan Muslim, takut saya Itu kan digebukin. teman Enggak. Kristen Anda, Luga. Kenapa harus dipenjara? Bukan, maksud saya begini. Lina Wijaya itu dari sekte Stephen Tong. Ya, sekte Stephen Tong, muridnya Stephen Tong. Dia itu tidak sama dengan saya. Saya kan ada di kubunya Pastor Niko. Dulu kan pernah ribut itu kubunya Pastor Niko dengan kubunya Stephen Tong. Jadi sebenarnya di kekristenan ini kubunya saya, kubu karismatik dengan kubunya Protestan ini sebenarnya dari dulu nih ribut sebenarnya. Cuma pendebat-pendebat karismatik ini memang tidak terlalu banyak ya. Saya, Pak Uzang, lebih banyak pendebat-pendebat Protestan seperti Elia Miron, siapa tuh, Lina Wijaya, ya, Agatha. Ini punya sifat yang sama. Jangankan Muslim, saya aja yang nabi, yang hamba Tuhan di dalam kekristenan itu dimaki-maki sama dia gitu loh. Jadi bagaimana mungkin saya harus respect sama mereka gitu loh kan? Kalau saya melihatnya hukuman kepada mereka ini yang harus lebih berat karena mereka ini menginjili. Kan Pendeta Gilbert juga pernah marah kan dalam satu khotbahnya. Apa itu? Kalau kita tidak menghujat katanya ketakutan. Nah, Pendeta Gilbert aja membuat respon terhadap grupnya mereka ini. Karena mereka menganggap kalau mereka tidak memaki-maki, kalau mereka tidak membenci, tidak ngamuk-ngamuk, mereka itu menganggap kalau mereka tidak menganggap mereka itu tidak ngamuk-ngamuk. Mereka itu mereka Luga, izin Luga, sedikit aja Luga. Kalau kitab suci lu diinjak-injak sama orang gimana? Marah nggak lu? Ya gue pasti marah lah gitu Nah, kan. itu ada si Taufik atau si Logika nginjak-injak Bible sambil pakai pakaian Yesus, jingkrak-jingkrak sambil nginjak Bible. Lu mau laporin nggak? Gue juga nggak suka itu gitu loh kan. Tapi begini ya, bagi gue orang yang iman sama gue itu dispensasinya lebih besar karena Yesus berkata barang apa diberi sedikit maka pertanggungjawabannya pun sedikit. Tetapi barang siapa diberi banyak tapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan itu maka dia akan mendapat banyak pukulan gitu loh. Jadi bukan berarti gue membenarkan orang yang menghina Yesus itu gue benarkan, tidak. Gue negor jangan gitu kan. Tetapi gue lebih menganggap bersalah orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, sudah tahu firman Tuhan, tapi dia tidak merefleksikan kasih Tuhan itu, gitu kan? Dia tidak mengajarkan bagaimana Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia lebih menginjili dengan cara menghina seperti itu. Jadi kalau nanti dia menghina kan ujung-ujungnya kan ada yang tersinggung, ada yang ribut. Jadi nggak jadi penginjilan. Kita mau narik orang jadi nggak bisa. Orang udah benci duluan, gitu. Jadi makanya saya pribadi pun menginjili itu mengutamakan ya kalau memang lo ingin menjelaskan siapa Yesus, lo jelaskan gitu. Oke, bentar Luga, saya mau nyapa dulu. Pak Marlon Simon, Muslim apa Kristen? Saya Kristen. Kristen, baik. Bentar Luga di mute dulu, noise Luga. Ini Pak Simon Muslim Kristen. Kristen, baik. Ini ada Gurunda Juma, narasumbernya. Silakan Anda bertanya tentang keislaman atau mau diskusi tentang apa, silakan. Oke, makasih banyak Kian Santang. Saya boleh duluan? Oke, silakan. Iya, saya nggak tahu apakah saya salah dengar. Tadi Pak Luga bilang saya aja seorang nabi atau pendeta atau pelayan Tuhan. Baru ini saya dengar kata-kata bahwa pelayan Tuhan itu adalah nabi. Yang kedua, baru ini saya dengar, saya nggak tahu salah dengar apa tidak, karismatik dengan Protestan berbeda gitu. Karismatik dengan gereja-gereja Lutheran itu sama-sama Protestan gitu. Jadi saya bingung nengok Pak Luga ini gitu. Luga ini Kristen Bang, seorang Kristen. Anda mengakui kenabian Luga nggak Bang? Tidak. Oke, silakan Luga dijawab. Nah, makanya saya bilang kalau Muslim ya menganggap Luga seorang Kristen kan, ya udah. Tapi kalau orang Kristen Luga ngaku nabi, saya habis dianjing-anjingin sama mereka.
gitu kan. Jadi artinya gini, penyerangan yang dilakukan Muslim kepada saya dengan penyerangan yang dilakukan grupnya Elia Miron kepada saya, itu grupnya mereka tuh menyerang saya tuh 10 kali lebih jahat. Makanya saya menganggap mereka inilah yang disebut antikristus di akhir zaman. Mereka ini big bossnya. Makanya mereka ini brutal. Kalau Muslim adalah orang yang dinanti-nantikan oleh Nabi Yesaya yang akan bergabung kepada Kristus di akhir zaman. Makanya saya tidak melakukan pertempuran yang begitu keras. Karena mereka ini adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Tapi kalau grupnya mereka ini memang kekuatan dajjal, makanya mereka itu boleh mereka nginjil. Tapi kan buahnya itu semua jahat, brutal. Gini Pak Luga, pernyataan kamu itu saya nyatakan tidak benar gitu. Saya lebih menganggap Bang Juma ini lebih pintar kekristenan dibanding kamu. Bang Juma kekristenan pintar, keislaman pintar. Saya banyak nonton Bang Juma ini, walaupun apa yang dijelaskan kadang ini ilmu saya bertambah. Ah itu dia. Kalau Bang Luga Tamburani mengaku nabi, saya juga heran gitu. Tapi nggak apa-apa, itu hak Anda. Ya Tuhan mengatakan kepada saya apalagi orang benar, apalagi orang Batak menjadi nabi, mengaku nabi. Sorry, mana tapi itu hak Anda. Kau Luga, kau nabi. Sebentar ya, sebentar. Tuhan itu. Makanya kan saya bilang ya, mengakui Bang dengar. Saya mengakui Bang Juma dan moderator, tolong berikan ini walaupun Bang Masa Nabi, bentar, semuanya diam dulu, semuanya diam dulu, di mute dulu. Masa Nabi minta tolong ke Bang Juma? enggak. Akhirnya saya minta tolong diberikan dulu waktu untuk melibas kekuatan naga dan dajjal yang ada di dalam diri dua orang ini. Boleh? Tanya dulu, Bang Jumanya mau nggak nolong? Enggak, maksudnya bukan minta tolong, berikan waktu. Karena ada kekuatan dajjal yang mau keluar dari mulutnya Elia tadi. Naga itu dia keluar. Silakan. Ilmu kekristenan Bang Juma lebih saya akui dibanding ilmu kekristenan kamu. Karena Bang Juma itu semua menjelaskannya itu banyak ilmu yang saya dapat. Nah, tapi kalau kamu mengaku nabi itu hak Anda, tetapi saya gantian pernah Marlon, terima gitu. Sekarang Luga Ya. Jadi kami pernah dapat penglihatan, ya, di dalam penglihatan itu ada para pendeta dan para penginjil berbaris menuju lautan api. Nah, kami tanya, Tuhan kenapa para pendeta dan para penginjil ini berbaris menuju lautan api? Lalu Tuhan Yesus menjawab kami, dia bilang begini, anak, tidak semua pendeta dan penginjil itu urapi. Mereka ini tidak pernah kuurapi. Mereka hanya lulusan dari sekolah teologi, tapi aku tidak pernah menyuruh mereka. Karena mereka tidak diurapi, mereka bukanlah hambaku. Maka mereka akan menuju lautan api. Tuh, dengerin dulu. Sebentar dulu, tolong moderator dikasih kesempatan buat saya. Jadi gini, makanya saya bilang, kenapa mereka ini... Teman-teman tolong dong di mute ini, kalau nggak di kick aja deh. Satu bang, ngomongnya satu-satu bang, biar Bang Luga dulu. Saya bukan mau membela-bela Muslim ya, saya pendebat paling gila ya. Tapi begini loh, saya itu melihat perilaku ya. Sebentar dulu, saya ini yang baru menyatakan itu kan. Bang Sidul, kalau mau tetap di atas, ikutin dialognya bang, tanggapin sesuai yang dibahas gitu. Nanti setelah selesai bicara bang. Iya. Jadi begini teman-teman, perlu orang Muslim tahu bahwa dalam ajaran Kristen ada namanya roh antikris. Nah, roh antikris ini di dalam Alkitab dikatakan bukan dari di luar iman. Jadi bukan dari agama Buddha, bukan dari agama Hindu, justru dari Kristen itu sendiri. Yang apakah roh antikris itu adalah roh dan kekuatan binatang yang memang jahatnya bukan main. Nah, inilah yang ada di model Lina Wijaya, model Elia Miron, model siapa lagi tuh, anak Batak.
Karena kenapa? Mereka menginjil tapi nggak diurapi sama Tuhan. Makanya tidak ada penglihatan, tidak ada suara Tuhan. Bukan berarti karena saya belain Lina Wijaya terus saya dengan Juma tidak berdebat lagi. Oh tidak, saya tetap akan berdebat. Tetapi saya perlu mengasih tahu bahwa memang ada dajjal di mulut dia ini. Silakan. Lu nggak kedengaran, jadi coba kasih dia tanggapi dulu Luga biar ada. Oke, sekarang silakan Bang Simon atau Bang Marlon untuk menanggapi. Silakan. Bahwa Luga ini seorang nabi, pernah bolak-balik, bentar Bang. Luga. Ya, pernah bolak-balik ke ke surga, dan kata si Luga di surga itu ada tukang mie ayam, tukang bakso, tukang cilok, tukang surabi di surganya Kristen ya. Oke. Silakan. Semua penglihatan itu. Saya boleh ya. Semua pemuja. Boleh Bang Simon sebentar dulu Bang Simon, biar Pak Marlon dulu Bang Simon. Pak Luga Tambunan, Horas sebelumnya ya. Maaf sebelumnya kalau saya lantang. Maaf kata, kalau Bapak mengakui bahwa Bapak adalah seorang nabi yang bisa melihat kerajaan surga, melihat penampakan. Saya punya teman begitu, tetapi dinyatakan sekarang dia udah minum obat. Kenapa? Karena berhalu. Saya bukan bilang Pak Luga ini berhalu. Maaf sekali, ilmu Pak Luga ini kalau saya lihat lebih, saya adopsi ilmu-ilmu dari Bang Juma, ilmu kekristenannya, tambah ilmu saya. Dibilang Bang Juma begini, Kristen begini, saya lebih baca lagi. Saya lebih gali. Tapi kalau Bang Luga ini, apalagi kita sasam Batak, dari mana jalannya? Nabi dari Batak Toba sana, Horas Jalagabe lah. Nah, Ya, setuju. maaf ya. Maaf sekali. Oke, setuju. Berarti kesimpulannya menurut Pak Marlon, si Luga ini sedeng ya, Nabi sedeng. Itulah Luga, Nabi halu. Silakan Luga tanggapi. Deng. Kan saya bilang kekuatan karismatik, gereja karismatik, gereja Bethel Indonesia, gereja Bethel Pentakosta itu di dalam ajaran gerejanya ada yang namanya kebangkitan para nabi di akhir zaman untuk menghancurkan ajaran-ajaran pendeta-pendeta sesat yang udah sesat berabad-abad. Nah, ketika bangkit gereja karismatik ini tokohnya adalah Pastor Niko, Pendeta Pariaji, dan kedua pendeta besar ini sangat dibenci oleh gereja HKBP. Enggak, jangan ke situ dulu. Luga, sorry, jangan ke situ dulu. Lu tadi dibilang Nabi halu, Nabi sedeng. Lu terima nggak disebut Nabi halu, Nabi sedeng? Menyatakan orang Nabi halu, ia harus punya mukjizat, bukan dengan model ngerokok. Ya, karena pendeta-pendeta KBP itu banyak merokok. Gimana orang merokok bisa mengatakan orang itu penglihatan kamu itu bohong? Kamu itu bohong. Sebutkan nama sekte, jangan sebutkan nama gereja, tolong ya, nama gereja HKBP. HKBP kalau saya pandang selama ini tidak pernah tahu dan nggak mau tahu tentang bagaimana penginjilan, debat-debat, tidak. Mereka justru berdiam melakukan ibadahnya. Ya, kalau kamu ingin membantah seorang, gini, kamu harus ada mukjizat. Pak Luga adalah mantan HKBP yang sakit hati karena kebanyakan begitu. Saya sudah punya teman beberapa pendeta karena faktor sakit hati di gereja jadi begono. Tapi saya bukan menuduh Pak Luga begitu. Tapi gini, Bang Marlon ini menarik. Bang Luga ini dari tadi ngomong mujizat aja. Emang mujizat Luga ini apa? Ya kan saya bilang, saya berdoa 7 malaikat datang. Saya berdoa Tuhan Yesus datang ya. Saya Sebutkan salah satu malaikatnya. Itu kan 7 malaikat. Sebutkan satu aja nama malaikatnya. Saat itu dia cuma mengatakan bahwa mereka adalah pemegang kunci kekayaan sorga. Dia nggak sebutin namanya. Nah penglihatan itu tidak pernah dialami oleh manusia-manusia seperti ini. Ini ke gereja nggak pernah didatangin Tuhan. Makanya mereka ini adalah cuma manusia-manusia yang nggak tahu datangnya dari mana. Ngatain saya Nabi. Oke, saya tengahin di sini. Pak Marlon, berarti si Luga lagi ngibul. Dia tidak tahu nama malaikatnya Pak Marlon. Berarti ngibul nih si Luga. Kian Santang, lo jangan lawan gua, ntar lo gua gulung lo gitu lo. Lo jangan nyerang. Ngapain lu lawan gua? Islam sama Kristen sama gua. Pak Luga Tambunan, perasaan Seorang nabi. Itu tantang gua dulu. Debat dulu. Lo lagi. Kamu sebentar, Pak Luga yang terhormat, kamu boleh mengklaim dirimu seorang nabi. Pak Marlon Kamu aja boleh dengan gurunda deh. punya mujizat, ya. Tetapi jangan menjelek-jelekan pendeta lah yang Kamu udah bilang saya tadi nabi palsu, kamu sembarangan ngomong, kamu kurang ajar juga kau. Kalau kan kamu enggak gini, kamu kan pengajar, katanya ajaran Kristen kasih. Tadi katanya kamu bilang saya nabi palsu, sekarang udah berubah lagi. Menurut kamu saya nabi bukan? Enggak, sebentar.
Pak Luga, kamu dengar saya dulu Pak Luga, kasih kesempatan. Tadi kamu bilang saya nabi palsu, bisa bebas kamu bilang saya nabi palsu. Giliran saya kick balik kamu nangis. Dengar, saya bilang tadi maaf sebelumnya. Oke, Saya bilang terus tadi, maaf sebelumnya kalau Anda mengklaim Anda seorang nabi, saya tidak terima. Dari mana jalannya orang Batak dari nah saya kan dari tidak satu Jawa gereja Tengah dengan saya? kau. Gereja saya dengan gereja kau beda. Saya gereja GBI Tuhannya sama. diajarkan ada nabi. Tuhan Yesus Kristus. Di gereja kau nggak ada nabi. Tidak segampang Gereja itu. Protestan. Tidak segampang itu kita bisa punya mujizat. Itu di zaman Nabi kebanyakan. Sorry ya. Di Itu Pak zaman Yesus nabi kami sering ngusir setan hampir tiap hari. Kau apa yang kau kerjakan? Hah? Bisa adu mujizat nggak kau dengan dukun? Pernah nggak? Kalau nggak pernah diam. Jangan jadi kau umat ngajarin nabi lagi. Kamu sebagai umat jangan ngajarin nabi. Nanti kamu jadi umat yang terlaknat. Silakan. Itu Kamu Anda mau bilang umat laknat Ya, lah. kamu ini umat ya, apa lah. nabi sih saya tanya? Umat apa pendeta? Kan saya tadi kan sebentar Pak, makanya Bapak di sini aja komunikasi. Komunikasi itu artinya harus Ya berarah. bantanya pakai Ketika mujizat, orang berbicara, jangan bantanya maka pakai kamu harus congor mendengar. doang. Mujizat nggak ada, Enggak. bercongor mulu. Kalau saya akui, saya ini adalah baru-baru ini aktif dalam kegerejaan. Apalagi Saya baru-baru selain ini lagi itu, ngapain saya- pula kau saya sering ngomong? nonton apologet Baru-baru lagi ilmu saya belajar tapi bertambah. belum mau ngajarin Saya dengar orang yang lagi kau. Kristen, ilmu saya bertambah. Tetapi baru ini saya dengar Nabi. Makanya kau sering ke gereja. Baru ini kau makanya jangan rajin ke gereja Justru nggak gini, pernah, Pak. tapi mau ngajarin orang lagi. Pak, saya bukan mengajarin, kaget saja baru ini saya dengar. Makanya kau banyak ke gereja, biar kau nggak kaget. Ya wajar lah orang lu nggak pernah ke gereja. Mungkin dikasih aja dulu apa yang perlu diketahui Bang Marlon ini, Bang Luga. Apa yang mau ditanyakannya? Mungkin dia nggak ngerti kan? Mana? Iya, dia ini katanya jemaat awam baru ke gereja. Nah kalau baru ke gereja jangan menjadi pengajar, kacau nanti. Diam jadi jemaat. Coba ditanyakan aja Bang Marlon. Saya bukan pengaco Pak Luga, saya bukan pengaco. Aku akui saya adalah jemaat biasa. Jemaat biasa, jemaat awam. Jemaat awam itu nggak boleh ngajar loh. Dalam perjanjian lama, jemaat awam tuh kalau ngajar tuh hukumnya dibunuh. Biar kamu tahu. Kamu hargai saya bicara dulu Pak Luga. Ketika Bapak bicara kan saya diam loh Pak. Ya udah ngomong lah kau. Nggak boleh begitu. Makanya gini Pak, aku akui saya ini memang bukan pelayan Tuhan, tetapi jemaat biasa yang butuh banyak belajar. Tetapi batinku terkejut ketika ada seorang manusia menyatakan dirinya adalah seorang nabi. Itu Makanya kau saya banyak kaget. banyak bergaul Itu kau. saya. Justru begini. Kau bergaul kau di dengan karismatik, adanya- jangan kau di AKBP bergaul biar kau pintar. Saya Pak, semua gereja saya pandang Nah, bias katanya. karena Tuhan sama. Saya aja Tuhannya Yesus Kristus. yang orang ngaku nabi di karismatik, saya nggak kaget kenapa kau. Makanya kau gaul dengan semua gereja. Jangan cuma kau bergaul di satu gereja ya. Ya jadi katak dalam tempurung jadinya. Pak Luga, Bergaul kalau di kamu seorang GBI, nabi, bergaul di karismatik. Kalau kamu mengaku seorang nabi, masa kamu komunikasi aja nggak menghargai orang? Ya karena kamu nggak menghargai orang juga dari tadi kamu ngomong. Kau jemaat awam mau ngajarin orang. Kecuali kau pendeta, kau nabi. Nah, bolehlah kau ngomong. Ini kau jemaat biasa, orang awam. Makanya kau dibentak-bentak karena kau jemaat biasa. Kau bukan siapa. Marah. Jemaat kok jadi bandel sih sekarang ini. Nanti masuk neraka loh kamu. Mau nggak kamu ke neraka? Dicampakkan masuk neraka, nangis kau di neraka sana. Kekuatan dajjal aja yang udah di Sebentar, mulut Pak kau Luga. itu. Pak Luga sebentar. Katanya Kristen mengajarkan kasih, jangan menghakimi. Dari sini aja kamu menyuruh saya ke neraka. Namun masalahnya udah jadi guru palsu di sini. Kalau jadi Saya bukan guru palsu mengajari itu Pak Luga. dibakar. Batin saya terkejut ketika saya dengar ini ada seorang. Ya makanya kau harus sering ke gereja biar batin kau nggak terkejut. Kau sering ke gereja, banyak berdialog, banyak belajar biar nggak terkejut batin kau. Batin lagi diomongin.
Di dalam ajaran gereja karismatik, mengaku nabi itu biasa. Di Amerika, di Afrika, gereja karismatik mengaku nabi itu biasa. Kenapa kau batin kau terkejut? Ya karena kau nggak pernah bergaul. Kau cuma bergaul di gereja kau. Makanya kau keliling. Saya dari muda saya udah keliling gereja, jadi saya tahu semuanya. Mana yang HKBP, mana yang karismatik, saya udah belajar. Makanya saya nggak kaget. Makanya kau sebagai jemaat, jangan kau ngajarin para rasul, nanti kau masuk neraka. Ngerti kau? Turunlah kau, pergi kau. Dajjal. Jangan gitu. Sabar. Sebentar. Ini ada nabi juga satu lagi. Bentar, Luka. Ini ada satu lagi, ini nabi Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Salam, selamat sore. Nah ini Pak Denny juga. Assalamualaikum host. Aku Waalaikumsalam. nggak disapa. Bu Natali. Nabi, aku nggak disapa. Bu Natali kan bukan nabi. Ini ada dua nabi Bu Natali nih. Iya seru nih, lanjut. Silakan dilanjut. Ya ini ada saingan si Luga nabi, tapi Luga sekarang udah jadi rasul bukan nabi lagi Pak Denny. Loh, saya sama Denny udah sepakat kerjasama dalam kenabian. Iya, makanya ketika ada jemaat-jemaat liar, ini jemaat ini udah dimasukin roh naga ini di mulutnya. Tadi kulihat udah mau hampir keluar naga sama ular-ular sendok. Makanya udah kecil. Ya, Guru Nda. Assalamualaikum Guru Nda, udah monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang. Ada dua nabi Guru Nda nih. Ya gimana ya, menetapkan Bang Luga ini jadi nabi, gimana ceritanya ini ya. Tapi kalau kita lihat dari kitab Wahyu sih, penggambaran kitab Wahyu, beliau sering ceritakan ke surga, ke neraka, dan seterusnya. Ya, mana tahu itu penglihatannya Bang Luga. Lo Tuhan bilang saya duduk di 24 tua-tua, kok itu kan 24 rasul ring satu nyala Bapak itu. Nah kalau gue udah duduk di situ, ngapain lagi anak kucing ini mau ngajarin orang? Kan udah gila namanya. Waduh. Ngapain lu ngajarin rasul-rasul Tuhan, kan gitu. Buktinya apa? Ya buktinya lo lihatlah dari cara gue bicara. Omongan gue tuh omongan rasul, bukan omongan kaleng-kaleng. Ya, manusia dajjal. Waduh. Panggil bapak kau Lucifer. Siapa nih namanya nih? Yang orang Batak ini. Marlon ya. Keluarkan naga dari muncung kau itu dulu. Keluarin, muntahin naga itu. Biar kau ngomongnya benar. Waduh. Kurang ajar kau. Panggil bapak kau Lucifer. Biar ku tempeleng bapak kau si Lucifer itu. Waduh. Ingin mau main naga lagi sama gua. Di belakang gua malaikat Mikael. Nah, Aku itu banyak sepakatnya sama Luga. Oh. Iya. Izin Pak Kian Santang, Bang Juma dan semuanya, saya izin turun ya. Saya nggak berani dengan nabi-nabi yang baru ini, saya nggak. Makasih banyak dan kesempatannya. Dan ini udah dibawa ke Yerusalem baru loh. Iya Bang Marlon, makasih. Sehat selalu ya. Jangan bawa naga ketika lagi bicara, naga dan ular sendok dibuang dari mulut. Oceh lagi kau. Ular sendok juga ada di dunia yang di luar dunia. Ada. Apalagi kan dikatakan binatang yang keluar dari dalam bumi. Ada kan di Wahyu 14? Itu ular naga kobra. berkepala 10. Enggak, maksudku ular kobra. Iya tadi hampir keluar dari muncungnya keluar ular kobra. Gue bilang ngapain pula kau ngomong tapi keluar dari muncungnya naga mau ular kobra. Makanya kutang langsung dia jantungan. Langsung dia mau lapor bapaknya Lucifer. Nah Lucifer juga kan tahu Luga Tambunan. Ngapain kau sama Luga? Luga kan di belakangnya Mikael. Diketok pula nanti kita dalam nama Yesus. Lucifer takut sama Mikael, takut. Bohong Guru Nda, si Luga bohong. Di belakang si Luga bukan Mikael tapi Mikana. Hah? Mikana.
Mikana. Mikael ngeri. Mikael itu ganteng tapi sangar. Pernah giginya Lucifer patah 3 diinjak sama kakinya. Masa sih? Laki-laki bang? Iya. Mikana Pelanggaran luganya. Kena Aduh, pelanggaran luganya. serem juga. Semakin sakti ya Bang Luga ini. Ini Bang Luga cocok diskusi sama ini, sama siapa? Dosma. Cocok. Cocok kan? Cocok lagi. Ada Tian itu Bang Bima. Selamat malam. Malan. Assalamualaikum. Waalaikum. Gimana bang? Enggak, gue lagi kayak gimana lihat itu orang yang satu tuh. Siapa? Yang tadi itu yang ribet-ribet tuh. Bilang Nabi. Oh iya, biarkan aja lah. Mungkin dia sudah sampai level kudus. Gue kayak penasaran tapi dia udah keluar. Ya dia bolak-balik surga itu, balik-balik neraka. Dia lihat Pak Bom ada di neraka, kata dia. Sosok tahu. Sumpah gue aja udah pelajarin yang gue itu pelajarin Alkitab aja nggak ada bilang kayak gitu, Cok. Nah kalau misalnya nih Luga hidup di 1000 tahun yang lalu, menulis buku sesuai dengan apa yang ada di angan-angannya, tertulis kemudian bukunya seperti buku Wahyu, itu gimana? Bang Suma, Iya. selamat ulang tahun ya. Makasih Bang Denny. Oke, silakan dilanjut, silakan. Siap. Gimana itu saudara Dian? Siapa namanya? Tian. Bisa Iya. panggil juga. Iya. Karena kalau saya melihat kitab Wahyu itu mirip-mirip apa yang digaungkan oleh saudara Luga Tambunan. Contoh misalnya seperti ini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Kan Bang Luga ini kan senantiasa selalu berbicara mengenai malaikat, bersama dengan malaikat. Jadi misalnya Luga Tambunan menulis hal yang sama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, kepada malaikat jemaat di Pergamus, pada jemaat yang ada di Tiatira dan seterusnya. Apa yang kemudian Luga Tambunan ini sampaikan itu mirip-mirip dengan isi kitab Wahyu. Betul, mirip-mirip ya. Ya mirip. Nah, bagaimana kalau sekiranya penulis kitab Wahyu ini yang kita tidak kenal, ternyata dia punya kepribadian mirip-mirip Luga? Karena gini, coba saudara-saudara pelajari pernyataan-pernyataan Luga ketika dia bersaksi kalau dia itu nabi, kalau dia rasul. Kita lihat di Wahyu 4 misalnya. Di situ dikatakan begini, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, Luga Tambunan itu selalu mengaku naik ke surga. Dia melihat takhta. Tadi kita sempat dengarkan 24 tahta ini, kemudian dia ada di situ di antara ke-24 ini. Andai saja Luga Tambunan bisa menulis apa yang diucapkan itu mirip dengan kepribadian orang yang menulis kitab Wahyu. Kitab Wahyu, betul. Nah, lalu kita lihat coba apa yang tertuang di dalam Wahyu 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7 materai. Ini persis dengan cara-cara Luga berbicara. Betul, persis. Betul, persis banget. Jadi jauh, di dalam kitab Wahyu juga, misalnya kalau kita sudah jauh nih mempelajari kitab Wahyu, di Wahyu
22 misalnya. Di situ diterangkan ada makhluk yang datang mengaku kepada penulisnya, akulah Yesus. Nah, coba tanya Luga Tambunan, Bang Luga, pernah nggak Yesus datang kepada saudara? Pasti dia mengatakan pernah. Nah sekarang kalau Luga menulis, rajin menulis Luga ini, maka tulisannya itu saya yakin mirip dengan kitab Wahyu. Betul. Nah, sekarang orang-orang yang ada di sekitar Pulau Patmos atau di sekitar kemudian taruhlah di Bani Israel, orang-orang itu tidak ada yang kemudian percaya pada masa itu. Tapi tidak ada yang kemudian. Faktanya hari ini teman-teman Kristen percaya kitab Wahyu. Sedangkan uraian Bang Luga itu selama saya kemudian mendengarkan ungkapan-ungkapan beliau itu mirip-mirip dengan kitab Wahyu. Maka aku melihat anak domba membuka yang pertama dari ketujuh materai. Aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat kemudian sesungguhnya ada seekor kuda putih. Tadi dia mengatakan ular kobra, naga yang keluar dari perut bumi. Sama. Nah itu dia makanya. Jadi orang Kristen ini harus memikirkan ini Luga ini bukan orang sembarangan. Dia mirip dengan orang yang menerima kitab Wahyu di Pulau Patmos. Cuman orang Kristen ini gengsi mengakui itu. Padahal ungkapan-ungkapan Bang Luga, dia melihat kemudian Mikael, dia melihat Jibril, dia melihat neraka, dia melihat surga. Apa bedanya dengan penulis Wahyu? Toh Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis Wahyu. Toh Yesus tidak pernah menyebut penulis kitab Wahyu. Toh Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap buku Wahyu ini. Apa bedanya? Andai saja saudara Luga ini menulis, maka tulisannya sama seperti kitab Wahyu. Sama. Iya. Gak ada beda jauhnya. Gak ada beda jauh. Sama. Cuman orang Kristen sekali lagi ya gengsi-gengsian. Dia menolak sama seperti orang Yahudi menolak Yesus ketika datang di tengah-tengah mereka. Jadi si Dosman dan kawan-kawan tolong mending kalian konsentrasi. Kalau saya melihat kitab Wahyu dan lihat Bang Luga ini, ya, kalian harus menyadari bahwa Bang Luga ini bukan orang sembarangannya orang Kristen. Orang Kristen harus memikirkan itu. Daripada si Dosma ngurusin properti, jual sana, jual sini, mending perhatikan Bang Luga ini. Dia ini, waduh, luar biasa. Jadi tapi saya lihatnya dari kitab Wahyu ya. Saya lihatnya dari kitab Wahyu. Iya, silakan. Kan di 24 tua-tua itu yang duduk adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, 12 murid Yesus sesuai dengan Matius pasal 19. Petrus berkata, Tuhan, kami sudah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta suku Israel dan menghakimi bangsa Israel. Jadi 24 tua-tua adalah 12 rasul hujan awal. Hujan awal itu artinya 12 rasul pertama ketika kebangkitan rohani pertama di Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Itulah 12 rasul Yesus. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul akhir zaman. Itu adalah 1 Yahudi, 11 itu Gentiles, bangsa-bangsa. Dan Tuhan pernah mengatakan kepada kami bahwa yang 12 rasulnya itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, 1 Yahudi yaitu Maurice Cerullo, salah satu pendeta dari Amerika berdarah Yahudi, dan paling banyak dari Indonesia. Nah, satu dari Indonesia adalah pernah mengaku duduk di 24 tua-tua adalah pendeta senior yang sangat senior di Indonesia, yaitu pendeta Yusak Cipto. Itulah ayah dari Iin Cipto yang punya yayasan Mahanaim besar di Bekasi. Nah, itu salah satunya. Makanya mereka itu profetik, selalu mendapat penglihatan kenabian. Wajar karena mentornya salah satu duduk di 24 tua-tua. Dan dibilangkan paling banyak dari Indonesia. Lalu ada 3 orang yang mendapat penglihatan tentang saya duduk di atas singgah sana. Itu pertama si Ray dari Makassar,
Bang, saya dibawa Tuhan ke surga, saya melihat abang duduk di atas singgasana. Coba. Itu tahtanya dari emas. Dia bilang, itu ada sire orang Makassar, teman saya. Lalu malaikat itu yang membawa saya ke ngelihat Bang Luga duduk di atas singgasana, mahkotanya dari berlian. Malaikat itu mengatakan seperti ini. Inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil dan dia mendapatkan istana dan duduk di singgasana. Terus yang kedua, si Bang Ray Leba, orang Flores, bukan saya loh, bukan saya, Bang. Saya melihat dia bersaksi abang juga. Iya sih, Bang Ray Leba sama Ray Flores, Roland, dua orang nih kan. Bang, saya ngelihat abang dikawal pasukan malaikat itu banyak banget seperti kawal pas pampres. Lalu Bang Luga naik mobil Rolls Royce. Nah, itu di surga. Terus yang ketiga, Bang Joab Simanjuntak. Aku lagi debat live chat, Bang. Saya dapat penglihatan, dapat mimpi. Apa? Saya melihat abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Jadi bukan saya. Coba. Walaupun Tuhan juga pernah bicara sama saya pernah melihat saya ada di jajaran situ. Jadi kalau dibilang kayak mirip-mirip doanya, ya wajar karena memang kita sama-sama, ya memang kita yang duduk di situ. Itu ring satu loh, ring satunya Allah Bapa Tuhan salah. Sudah berat itu. Nah, inilah yang saya katakan, saudara-saudara Kristen, coba uraian-uraian Bang Luga ini Anda perhatikan. Saling mendukung, ada yang dari Makassar, ada yang dari Flores. Artinya dia nggak mengada-ngada. Lagian yang disampaikan saudara Luga, uraian kata-katanya setelah saya pelajari dan saya pelajari kitab Wahyu ini, loh kok sama gitu loh. Dan tidak mungkin seorang Luga Tambunan bisa menghafal ini kitab Wahyu, nggak mungkin. Pendeta-pendeta yang pendidikannya luar biasa itu saja nggak bisa. Tapi Luga mampu kemudian menguraikan. Contoh misalnya ketika beberapa bulan yang lalu sempat saya mendengarkan dari mulutnya sendiri, aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi. Di atas kepalanya ada mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Loh, kok bisa seperti itu sampai Luga bisa paham gitu loh. Ini orang-orang yang ada penglihatan. Jadi Tuhan itu memilih orang yang bisa menyatakan tentang dirinya secara hakikat melalui penglihatan itu kemudian diuraikan. Memang seperti orang biasa itu melihatnya dia ini kayak orang ada kekurangan, kayak orang nggak waras gitu loh. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah hal yang gaib. Hal yang gaib yang tidak lumrah didengarkan oleh orang biasa. Makanya daripada kalian sibuk perpuluhan nyanyi-nyanyi, Bang Luga ini aset agama gitu loh. Coba Anda baca Wahyu itu, kitab Wahyu, dan lihat, perhatikan, catat baik-baik apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya aja kalau dia berbicara saya merinding. Pernah suatu hari dia ajak saya untuk uji mukjizat. Saya coba berapa mantra bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa India pun pernah saya coba, tapi nggak sanggup saya. Artinya kekuatan kitab Wahyu itu melekat pada orang ini. Saya sudah bilang sama anak-anak api, kalau ketemu Bang Luga tolong dibaik-baiki, dia itu bukan orang sembarangan loh. Coba kitab Wahyu itu sampai menyatu dengan lisannya gitu loh. Cuman orang-orang ini nggak ngerti, nggak paham kalau Luga Tambunan ini sebenarnya boleh dibilang adalah penampakan baru atau natur baru dari, ya kurang ajar sih kalau saya bilang, mungkin aja Paulus atau siapa gitu ya, Ananias kah atau siapa yang pernah melihat penglihatan, atau Theophilus yang mulia, bisa jadi. Cuman orang Kristen dalam hal ini lebih fokus kepada yang tertulis di Bible. Dia nggak melihat alam sekitarnya, bahwa di tengah-tengah mereka sebenarnya telah ada petunjuk yang dikirim oleh Tuhan, seorang Luga Tambunan, untuk menyatakan isi daripada kitab Wahyu. Nah ini, Dosma, kalau mau belajar kekristenan, saya harap saudara belajar sama Luga Tambunan. Lebih baik Anda menjadi prajuritnya Luga Tambunan daripada Anda seperti yang sekarang ini. Sekiranya begitu teman-teman Kristen. Demikian. Karena begini dong Juma, Dosma ini lebih banyak mendengarkan Silinawi, sedikit Bang, lebih banyak dia mendengarkan Silina Wijaya.
Jadi udah dicekokin. Jadi pikirannya itu dia kurang lurus lah, ibarat kata, bukan salah total sih, tapi kurang lurus lah. Masih perlu dia dinasihatin oleh para nabi gitu loh. Jadi jangan mau dinasihatin oleh para pendeta-pendeta palsu. Harus dinasihati oleh para nabi supaya dia lebih bijaksana. Saya rasa seperti itu. Aki, saya nanti Aki, kalau udah tiba waktunya, saya minta izin juga Aki. Saya mau bawa Bang Luga ini ke India. Oh iya, bisa. Tapi Boleh, di Indonesia ya? dulu, di Indonesia dulu. Teman-teman kita di Indonesia ini tidak total Kristen. Ya banyak di antara mereka yang tapi hanya. berat kali perjuangan beliau di sini Aki. Kalau di Kalau India, di India bisa cepat ini. Oh, iyalah. Tinggal saya pakein itu wig keribo, pakai kacamata hitam. Aduh. Bisa jadi apa itu? Siapa yang di India lagi namanya? Sebaba. Oh, Sebaba. Cuman Sebaba itu tidak ada ininya. Jangan salah, dia tidak punya buku panduan sebagai tolak ukur. Kalau ini ada loh, kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Coba dalami kitab Wahyu. Kitab Wahyu aja dulu. Kitab Wahyu, baca, dalami, resapi, kemudian dengarkan Bang Luga ketika dia berbicara. Persis cakupannya, muatannya, itu persis. Saya juga heran, padahal dengan Bang Luga kan saya belum pernah ketemu, tapi ya namanya juga saya belajar sedikit ilmu jiwa kan. Ini kok aneh, saya dalami puluhan tahun kitab Wahyu, saya belum pernah menemukan seorang pendeta yang bisa menjiwai ini. Yang mereka jiwai apa? Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16. Itu aja yang mereka, Yohanes 13. Apa itu? Yang betul Kristen sejati itu harus menjiwai kitab Wahyu. Ini kalau di Islam makrifat. Kristen cuman gagah-gagahan pakai dasi, rapi, sepatu licin, wah menteren. Dia tidak perhatikan bahwa ternyata Kristen yang sebenarnya itu adalah Luga, saudara Luga. Salut saya. Lanjutkan perjuangannya Bang Luga, silakan. Saya akan Bang Saiful akan memanajeri saya untuk orang-orang India, karena di India ini kan banyak yang aneh-aneh dan serta lucu. Nah kebetulan Bang Saiful adalah orang India, masih saudara dengan Ketua Limpul, pasti punya juga link banyak di India. Karena saya memang rencana mau ke India untuk menyebarkan Injil ini. Terima kasih Bang Saiful atas kerjasamanya. Pasti bang, Insya Allah. Wah, keren. Kawan ini bang. Keren. Tapi memang benar ya Bang Zuma ya. Kita Kok kalau ngeliat bisa? tuh nggak ada orang Kristen yang bener-bener wahyu banget gitu ya, menempel ini kewahyuan kitab Wahyu ini di Bang Luga ini. Aduh, keren nih Bang Luga nih. Bagaimana mungkin saya tidak karena puncak dari segala kekristenan itu ada di 24 tua-tua. Karena 24 tua-tua itu bukan mewakili bangsa-bangsa, tetapi mewakili sepanjang sejarah umat manusia. Jadi yang bisa duduk di 24 tua-tua itu bukan perwakilan negara-negara, itu mewakili seluruh dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang paling top di alam semesta. Makanya duduk di 24 tua-tua itu Yesus berkata kepada 12 muridnya, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Itu 12 rasul akhir zaman dan 12 rasul hujan akhir. Hujan akhir artinya akan ada lagi 12 rasul murid Yesus yang akan memenangkan bangsa-bangsa. Makanya 24 tua-tua itu adalah ring satu Allah Bapa. Dan sudah berkali-kali orang menubuatkan saya kalau saya ada di situ. Tadinya saya kurang percaya, masa sih gua sampai segitunya gitu loh. Tapi ketika Bang Do jawab Simanjuntak, Bang Luga saya dapat mimpi abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Ya gue cuma bisa bilang wow gitu loh, siapa gue gitu loh. Jadi makanya kalaupun itu yang membuat gue juga semakin cinta gitu loh kan sama Tuhan Yesus. Makanya 24 tua-tua itu adalah 24 rasul. Itu udah paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari situ ya. Luga jadi artinya itu ring satunya Allah Bapa ya. Luga. Ya, Bukan enggak, saya setuju tadi sama 24 penjelasan tua-tua dari itu, Bang, 24 Guru Dajuma. rasul. Saya setuju, Luga saya 12 setuju. dari murid Tuhan Yesus,
12 dari murid Tuhan Yesus dan 12 lagi, dan pengganti Yudas ternyata Tuhan ngomong sama kami adalah Paulus. Jadi Paulus itu duduk di salah satu di 12 rasul hujan awal. Penggantinya Yudas itu Paulus. Tuhan Yesus ngomong ke kami. Lalu 12 rasulnya lagi itulah Tuhan paling banyak dari Indonesia, dan Tuhan bilang khususnya orang Batak. Ya, kalau Ya, saya Bang Riki, bentar Bang Riki. Bang Riki bentar, saya setuju tadi sama si Luga ini ya. Kalau lihat pendeta kan kebanyakan baju mewah, sepatu mewah kan mengkilat. Tapi Luga ini emang benar-benar menjiwai dan apa namanya, udah menemukan wahyu itu, kata Gurunda bener. Bang bener banget itu. Lihat Luga yang sederhana, pakaian sederhana, compang-camping, kerahnya hitam, sepatu kiri dua-duanya, itu udah menandakan Luga ini adalah seorang makrifatnya Kristen. Keren. Itu amat juga lah, gue masih keren dan ganteng lah. Lu mana ada gua berarti gua ya compang-camping udah nambah-nambahin aja. Bagian salah berarti saya. Kalau yang lainnya saya lihat tidak ada yang memiliki sifat-sifat nabi, itu nggak ada. Yang lain duduk di komalnya masing-masing mencari keuntungan. Tapi Bang Luga tidak pernah buka komal, dia door to door, dari komal ke komal. Bukankah ini sifat kenabian? Yang dakwanya itu dari rumah ke rumah, orang ke orang, dari pintu ke pintu. Kalau bom-bom cuma duduk di komalnya, mana berani dia keluar. Itu cari uang. Bang Luga ini Iya, cari uang bom-bom itu. Iya, Bang Luga satu-satunya yang saya lihat begitu. Satu hal lagi nih, mohon maaf akhi, satu hal lagi nih yang saudara-saudara Kristen harus tahu, utamanya si Dosman. Pernah suatu ketika kemudian saya melihat akhi Billy Yudaism itu memegang apa itu, terompah yang biasa dipakai orang-orang Israel. Itu untuk kalau kita itu pemanggilan untuk azan, untuk sholat tefilah. Nah, saya melihat di mimpi saya itu Bang Luga ini diberikan sesuatu dari alam gaib, yang mana hal ini tidak, Bang Luga pun tidak sangka-sangka. Saya melihat dalam tidur saya ada sosok makhluk yang datang ke Bang Luga itu memberikan seperti semacam tanduk trompet yang panjang. Dan itu saya lihat kemudian setelah saya terbangun, saya teringat kitab Wahyu 11 4 atau 3 tahun yang lalu itu. Di situ tertulis begini, malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan saya lihat dalam mimpi saya itu sangkakala itu berbentuk tanduk panjang, itu kurang lebih 1 meter bahkan. Dan orang rebutan untuk mengangkat itu, tak ada yang sanggup. Begitu Bang Luga datang, dengan ringannya tanduk itu kemudian diangkat dan dia tiup. Nah, lalu dikatakan apa sama dia? Bang Luga punya trompet kan? Enggak, ini dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya. Nah, ya. Dia pegang trompet yang panjang kayak tanduk. Dibilang tanduk banteng juga bukan, tanduk gajah enggak, bukan gading. Pokoknya kayak dalam cerita-cerita pewayangan orang apa, film cerita Krishna, orang pewayang Mahabharata gitu loh. Nah, di situ di kitab Wahyu 11 kan dikatakan bahwa sangkakala malaikat ini memperdengarkan suara-suara nyaring dalam surga. Lalu katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapi, dan dia yang akan memerintahkan sebagai raja-raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah kepada Allah. Nah, ini kalau saya melihat nih teman-teman Kristen, utamanya yang Kristen ini, kalau mimpi saya ini betul, maka implementasi akhir zaman tentang kitab Wahyu ini kita tinggal tunggu waktu nih. Karena
yang menggenapinya sudah ada Bang Luga di tengah-tengah ya, meskipun kita beda keyakinan ya kan ya, tapi berbicara mengenai tasawuf, berbicara mengenai ilmu ma'rifat, itu setidak banyaknya alam gaib itu ya orang biasa terkontaminasi setengah-setengah. Seperti kalau misalnya orang belajar bagaimana bisa tafakur, orang berzikir, kemudian itu bisa sampai ke alam sebelah. Itu bisa sampai ke alam sebelah. Nah, Bang Luga ini saya melihat jujur dia bisa berada di dua alam, tapi jasadnya tetap siaga, bukan dalam keadaan tertidur. Sedang berjalan, sedang duduk, dia berada di situ, tapi dia berada dalam cakupan dua dimensi alam, alam gaib dan alam nyata. Bukan dua natur, beda. Kalau dua natur, kalau dua natur satu alam, dua pribadi. Ini satu pribadi, dua alam. Nah, inilah cerminan yang dituangkan oleh penulis di Pulau Patmos. Apa yang dia lihat? Aku melihat. Apa yang dia lihat? Ketujuh roh Tuhan. Nah, ini pendeta ini yang pendeta di Indonesia sekolah jauh-jauh mahal bayar-bayar. Tapi yang sampai kepada tingkat kudus itu hanya, ya setahu saya sih hanya Bang Luga. Jadi kita nggak lihat dari penampilannya, kita nggak lihat dari caranya dia berpakaian, caranya dia makan, yang konon ceritanya Bang Luga juga dibilang diet, nggak mau diet. Tapi yang saya Ya, tahu itu bisa menipu, Aki. iya itulah sama seperti orang-orang orang makrifat itu kan biasanya kelihatan biasa-biasa saja, ternyata mereka orang Wali-wali makrifat. ya. Wali-wali. Nah, di kitab Wahyu penulisnya itu sama. Andaikan Bang Luga ini mau menulis, ya menulis telaten dan ada yang mendukungnya, maka kitabnya itu hampir mirip-mirip dengan kitab Wahyu ini. Kenapa? Karena ini pengungkapan, terungkap alam gaib, terungkap alam bawah sadar, terungkap alam malaikat, alam setan, alam jin, alam popo, alam parakang kepada orang-orang yang seperti ini. Jarang orang, 1, 2, 3 orang, mumpung setiap zaman itu ada yang kayak beliau. Jadi kalau beliau mengaku nabi, mengaku rasul, orang Kristen ya jangan marah. Jangan marah, karena Anda mengimani kitab Wahyu itu cerminan bahwa orang yang tipikalnya sama seperti Luga itu bisa memberikan kepada kalian sebuah buku sebagai gambaran, sebagai pedoman dalam menuju kepada Tuhan kalian, yaitu kitab Wahyu. Kalau saya sih yes. Silakan teman-teman yang lain. Saya ini dulu. Bang. Saya juga Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga Iya. yes. Potensinya luar biasa. Silakan, Izin ya silakan. Bang. Izin. Jadi Silakan. Insya Allah. Jadi teman-teman, saya telah menemukan siapa guru saya yang mengajarkan teori satu batang dua telur. Mohon maaf sebelumnya saya harus ulangi ini. Karena teman-teman kan tahu saya dilaporkan karena delik katanya penistaan agama, ya kan? Terus saya dituduh menghina Yesus karena membawa teori satu batang dua telur. Padahal itu bukan dari saya, tapi pengajaran pendeta mereka. Mungkin saya akan putarkan dulu ya, boleh Bang? Boleh deh, boleh. Boleh ya. Kita dengarkan bersama-sama teori satu batang dua telur pengajaran dari pendeta ya. Saya tampilkan videonya. Mungkin sebentar saya lihatkan videonya dulu. Inilah bukti kalau teman-teman Kristen itu rata-rata penghujat Tuhan ya. Nih. Mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ada di akun inisial. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengarkan. Oke. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3. Ya, Bentar, Uni, coba suaranya gedein dikit. Ya bentar. Ini suara Pak JJ ya. Pak Bang Zuma kenal ini karena ini pendiskusi lama. Udah 4 tahun kami diskusi sama beliau sama Bang Dewa nih. firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada tiga pribadi, satu oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, cakar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Nah itu dia ya. Jadi alhamdulillah saya telah menemukan dan saya sudah nomor handphonenya sudah saya punya. Itu Bang Zuma. Jadi artinya Bang Zuma tuduhan dari Dosma si jabat kepada
adik abang ini yang dikatakan menista itu ajaran dari Pak JJ bang, yang dulu sempat diskusi sama kita, dan sekarang nomornya masih aktif bang orangnya bang. Kemarin dia udah minta maaf. Nih dia bang, dia minta maaf nih kemarin nih. Nih dia minta maaf kemarin. Itu asumsi saya yang dahulu. Satu batang dua telur, jadi itu asumsi saya yang dahulu, asumsi yang tidak masuk akal, ya, yang tidak masuk logika. Tuh. Nah intinya ada pengakuan dan saya punya nomor handphonenya. Artinya bang, betul terbukti ya bahwa kita umat Islam ini selalu saja membela Yesus. Mereka menghujat Yesus. Mereka mengaku Nabi seenak udelnya. Mereka katakan ada buffet yang mengaku dihamili Yesus. Jadi kami hadir untuk justru menghentikan penyesatan yang dilakukan oleh umat Kristen sendiri. Itu bang, lapor bang, selesai. Lanjut. Iya, aman. 3 batang satu apa? 3 batang satu. Serinya bukan. 3 Bener bang, seperti yang adik bilang itu, 1 batang 2 telur. Kan 3 tuh. Itu melampaui Abang kan kitab ketawa Wahyu. dulu. Di kitab Wahyu nggak Bahkan ada abang itu. nasihat loh. Nggak abang menasehati Pak JJ loh. Bahkan abang bilang gini. Kan dia kan diskusi sama Bang Dewa sama abang. Sampai abang bilang gini loh. Nggak boleh apa abang bilang sama Pak JJ. Masa analoginya itu buah salak kata abang. Bahkan abang loh yang ngajarin Pak JJ supaya dia nggak kurang ajar gitu. Aneh kan kita lurusin mereka loh. Dibilangnya kita yang menghujat. Dasar emang. Tapi dia bertahan kan waktu itu. Iya tetap. Dia bilang itu 1 batang 2 telur katanya. Ya waktu itu kan adik abang ini masih polos, baru masuk di dunia diskusi lintas agama kan nggak. Ya udah aku ambil aja analogi itu masuk akal. Kalau aku pikir-pikir itu kan konsepsi yang masuk akal dibanding yang lain gitu. Ya udah kenapa aku yang dituduh menghujat, aneh. Bang. Iya. Ya, Bang Luga bisa nggak kita jadikan saksi ahli nanti? Bentar ini Pak Nonok Muslim apa Kristen? Nggak, di dalam kasus-kasus kalau nanti ke depannya dibutuhkan Bang Luga bisa nggak jadi saksi ahli itu? Bisa aja. Iya. Nanti Luga jadi saksi ini ya, jadi saksi pelapor penginjakan Bible ya, Luga. Ya paling saya nanti kan bisa masukan lah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu aja sih. Oke. Ini Pak Nonok Muslim apa Kristen? Pak Nonok. Wah, nggak ada suara. Ya lanjut. Saya kasih tanggapan ya. Terima kasih juga untuk Bang Juma yang sampai mendapat mimpi tentang saya luar biasa. Iya, saya Bang. tadi Roh Kudus turun loh. Ketika dia bicara Roh Kudus turun. Jadi gimana ya? Kalau udah Roh Kudus turun itu biasanya saya itu udah sampai nangis gitu loh. Jadi artinya apa yang di mimpinya Bang Juma itu saya heran kok bisa Tuhan bicara sama dia. Saya percaya itu Tuhan ya, gitu loh ya, terlepas dia saya, tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan tentang dia Bang Juma ini ya. Tentang Tuhan sudah mulai berbicara kepada dia, tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti saya merasakan Roh Kudus turun sampai saya hampir mau nangis karena memang aduh nggak tahu lagi deh. Horabasya. Jadi biasanya kalau Roh Kudus turun tuh biasanya tuh mau bahasa roh tuh mau keluar. Horabasya gitu. Karena kalau Roh Kudus itu turun itu wah bisa lepas. Masa Roh Kudus pakai bahasa Batak? Iya gitu. Nanti suatu saat kalau kalian udah terima Roh Kudus sama pasti Enggak, pasti kok mewek. pakai bahasa Batak Roh Kudusnya? Bukan, Horabasyanda Karaba gitu. Ya, dia kalau Roh Ya Kudus turun itu bahasa Batak itu Horas bah. oh bukan, itu bahasa luar biasa itu. Dan biasanya Roh Kudus itu turun kalau pas lagi dia filled with the Holy Ghost. Nah mengenai Tritunggal, lambangnya tentu bukan itu. Lambangnya adalah Bapa itu adalah Allah, Bapaknya. Roh Kudus itu adalah mamanya.
Roh Kudus itu mamanya, Yesus itu anak satu-satunya, anak tunggalnya. Itu lambang dari Tritunggal yang benar. Kenapa saya berbeda dengan Tritunggal yang lain? Tentu Tuhan harus membuat perbedaan, karena orang yang disayang Tuhan harus spesial dibikin pengertiannya. Ya, tapi kalau orang yang biasa-biasa ya udah ngikutin kalayak umum. Makanya kenapa yang saya katakan itu adalah pewahyuan tingkat tinggi sebenarnya itu kalau nggak kita masuk dalam dimensi Roh Kudus, nggak mampu otak yang bisa mengerti itu. Makanya orang Kristen banyak benci sama saya ketika saya udah mulai mengatakan Roh Kudus itu ibu, ya kan, ibu dari Yesus Kristus gitu. Jadi jadi tidak perlu lagi mengatakan penis segala macam itu nggak benar gitu ya. Jadi yang benar itu Roh Kudus itu mamanya, Allah Bapa itu adalah bapaknya, Yesus itu anak satu-satunya anak. Makanya sampai Allah Bapa mengatakan kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, kan seperti itu. Oh, Roh Kudus itu perempuan lu gak? Betul. Cantiknya? Karena waktu itu ada seorang nabi dibawa Tuhan ke surga, lalu Roh Kudus mengatakan seperti ini, Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Jadi yang memberikan suara, yang memberikan kita bisa hidup, bisa bergerak-gerak, itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Roh Kudus bilang ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa. Artinya kita ini bisa ngomong, ini sebenarnya yang bikin Roh Kudus. Makanya dia adalah ibu dari segala yang hidup. Bapa itu adalah yang mendesain, yang merancang, yang menentukan gitu. Tapi yang memberikan hidup dan nafas itu Roh Kudus, seperti itu. Terima kasih untuk Aku tanya dong ke Bang Konsep Luga. Tritunggal Bang Luga ini hampir nggak terbantahkan. Bentar Pak Saiful, ini Bu Natali mau tanya katanya, silakan. Emang nggak apa-apa, selesaiin dulu aja. Silakan. Nanti aja habis. Konsepnya itu saya suka. Hampir sulit dibantah itu. Konsep Tritunggalnya. Berkembang kali. Iya, karena saya mengatakan Roh Kudus itu mama, itu yang membuat memang agak sulit mau dihantam dari mana susah. Karena ya memang kan Yesus sudah ngaku anak masalahnya. Kalau Yesus ngaku temannya Bapa ya mungkin Tritunggalnya masih bisa dihancurkan. Tapi kalau udah Yesus mengaku anak, satu-satunya jawaban untuk Roh Kudus adalah ibunya. Karena kenapa? Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus ya. Dikatakan ketika Yesus dibaptis ya, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati dan tinggal di atasnya. Wih, ngeri loh itu. Dahsyat itu, sampai bapaknya ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ngeri, dahsyat banget. Wow, nggak ngerti lagi di awas, hati-hati, tiba-tiba bintang jatuh loh. Lu manggilnya mama apa ibu itu? Apa bunda? Ya, ibu memang kan mama. Betul. Ketika ini gua ngomong, gua udah nangis nih ya, karena dia nungguin apa yang gua omongin gitu loh. Basyar. Bang Luga. Iya. Bang. Gue udah nangis karena dia kalau gue ngomong itu dia teguhkan perkataan gue. Aduh gila. Jangan nangis juga, aduh. Ini habis Bang lagi Luga, tisu. aduh Bang Luga jangan nangis. Aku belum nanya loh. Gue bukan nangis karena sedih, karena begini, karena Roh Kudus itu kalau sudah menyentuh hati orang, semua pasti nangis, seluruh bumi pasti nangis. Ntar juga kalau Roh Kudus sudah masuk sama lo pasti lo nangis. Nah, silakan. Iya, bentar. Terbak kerubukan. Silakan Bu Natali. Ya, Bang Luga, ini tadi kan aku denger kabar yang benar-benar seru gitu ya. Kan katanya Roh Kudus itu perempuan dan Roh Kudus itu kan istrinya Bapa ya kan. Nah, ini berarti Yesus kan anak. Kalau Bapa, Roh Kudus itu istrinya, Yesus itu anaknya. Ini Yesus kenapa kok nggak pengen menikah juga gitu kan? Kalau punya istri mungkin nanti ada anak-anak lagi generasi selanjutnya, itu gimana Bang Luga? Apa nggak nikah gitu? Gimana? Jadi begini, simbol untuk punya anak itu sebenarnya tidak untuk diturunkan, tapi Tuhan menurunkan dalam bentuk ciptaan. Nah, makanya nanti Yesus itu akan menikah dengan, di Matius pasal 24 dikatakan ada mempelai anak domba. Mempelai ini gereja. Jadi pernikahan ini
kita nggak tahu ya karena terlalu rahasia sekali. Rasul Paulus kan mengatakan hubungan ini adalah luar biasa dan bersifat rahasia. Tapi yang dimaksud dengan pernikahan anak domba itu adalah di mana gerejanya, umatnya itu dianggap Tuhan itu sebagai istrinya. Makanya gantian ya. di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan Israel, aku menjadikan Israel itu istriku. Makanya ketika bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan itu cemburu karena dia menganggap Israel itu istrinya. Umat itu dianggap istrinya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan ada pada Allah lain karena aku tuh Allah pencemburu. Ketika kita menyembah Tuhan yang lain, Tuhan itu cemburu. Sama seperti seorang laki-laki cemburu sama wanita ketika suami istrinya itu selingkuh, seperti itu. Makanya kita dianggap tuh seperti istrinya. Makanya di Yeskiel pasal 2 itu gimana? Enggak, berarti perkawinan anak domba itu bukan berarti kayak perkawinan ada bapak kawin sama Roh Kudus terus ada anak namanya Yesus gitu, bukan gitu ya Bang Luga ya, bukan gitu. Ada sesuatu rahasia yang nggak bisa jelasin ya, ada sesuatu rahasia yang nggak bisa saya jelasin. Cuma kan apa yang baru dibukakan saja. Nanti akan ada lagi rahasia-rahasia yang akan dibukakan sesuai dengan tingkat iman kita. Nah, yang kita tahu dalam kitab Wahyu itu pernikahan anak domba itu adalah ketika gerejanya dianggap Tuhan seperti mempelai perempuan yang akan menikah di masa 3,5 tahun itu. Jadi menikahnya seperti apa ya, yang kita tahu hanya memang konsep pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan itu sebenarnya adalah bagian dari keintiman antara Tuhan dengan umatnya. Worship, penyembahan seperti itu. Oke, lanjut yang lain. Tapi kenapa dia harus bunuh anaknya Luga kalau dia kasihi? Gini, karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh umat manusia berdosa tidak bisa lagi diselamatkan dan hanya menunggu penghakiman yang mengerikan. Hanya tunggu dicampakkan doang ke neraka. Nggak ada pengampunan. Karena tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan itu hanya jika ada darah tercurah. Kalau tidak ada darah tercurah, kita semua yang ada di sini tinggal tunggu mampus doang di lautan api. Nggak bisa lagi. Itu undang-undangnya Tuhan. Tidak ada penumpahan darah tanpa pengampunan. Jadi ketika ada penumpahan darah baru ada pengampunan. Nah, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh bumi akan siap-siap menuju lautan api. Nggak ada lagi pengampunan. Berarti kata-katanya semu ya, palsu ya. Kan dia bilang, engkau anak yang kukasihi, padamu aku berkenan. Berarti cuma apa, gombal atau gimana itu kata-katanya itu, bapak sama anak? Iya, dia sangat mengasihi anaknya yang tunggal kan. Tetapi kan dia juga mengasihi kita. Kalau dia tidak memberikan anaknya yang tunggal, maka kita semua akan ke neraka. Makanya Tuhan sayang sama seluruh umat manusia. Di Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, itu ngeri loh, itu anak yang tunggal itu loh. Anaknya yang tunggal itu bukan nabi, anaknya yang tunggal itu Tuhan. Jadi bukan dia tumbalkan anaknya demi Luga ya? Bukan tumbal bahasanya itu. Bahasa yang benar itu adalah dia korbankan anaknya sama seperti bentar, ini ada Pak Herman. Pak Herman, selamat malam, salam Pak Herman. Pak Herman. Ya. Pak Herman. Ya bang. Pak Herman, salam, selamat malam. Malam. Kristen ya bang? Enggak. Oh ya udah, kalau gitu Bang Andi silakan tanya Pak Herman, Bang Andi. Gue baru nyampe. Pak Herman kalau nggak ngomong saya turunin ya. Oke, lanjut. Moderator turunin Herman. Jadi Yesus itu kalau dia nggak mati di kayu salib, ya semua kita tinggal nunggu mampus doang. Tinggal tunggu dibakar satu persatu. Tapi kan kami kan bertobat minta ampun, nggak ada. Pertobatan itu bisa diterima ketika ada pengampunan, ketika ada penebusan. Makanya tanpa penumpahan darah nggak ada gunanya orang bertobat. Bertobat juga nggak ada gunanya karena tetap akan dilemparin ke neraka. Nah, makanya karena Tuhan tahu itu adalah hukumnya, makanya dia satu-satunya cara, tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara lain dengan dia harus mengorbankan anaknya yang dikasihi. Mestinya ini Luga tega ini sekali sebagai ya, tega Luga ini sekali mestinya si bapak ya, tega. Lanjut Bang.
Maksudnya lu gak ini Ya, daripada ibu dibakar selama-lamanya, daripada kalian semua dibakar, makanya ya dia memberikan anaknya. Oke lah, katakan Tuhan Allah Bapa nggak mau mengorbankan anaknya, ya udah Bu Rahma tinggal nunggu, langsung ngumpulin baju, tinggal siap langsung ke lautan api, langsung Ibu Rahma ngelompat bareng-bareng sama si Handi, pegangan tangan kalian bertiga, lompat langsung terjun bebas ke jurang emas. Ngeri kali itu Bapak ya, harus ada korban manusia ya. Ngeri. Kan itulah hukumnya. Makanya dosa itu kan upahnya adalah maut. Maut itu adalah kematian. Nah, untuk lo bisa hidup kembali, satu-satunya harus ada nyawa yang dikorbankan. Makanya lo jangan bikin kan salahnya si apa sih? Si Hawa pakai makan buah pohon pengetahuan, akhirnya matilah seluruh bumi kan. Coba kalau dia nggak makan, nggak ada yang mati, hidup kekal kita semua. Jadi nggak ada jalan lain. Ini kira-kira Tuhanmu ini kak penuh keterpaksaan atau nggak ada jalan alternatif lain kecuali bunuh nggak ada orang? jalan lain. Tuhan itu kan maha kuasa, tapi ingat dia juga maha adil. Dia tidak akan membuang kemahaadilannya demi kemahakuasaannya. Seperti artinya dia bisa ngelakuin apapun. Kayaknya Tuhanmu ini dipaksa deh oleh keadaannya ya. Ya kalau misalnya oke lah, katakan Allah Bapa nggak mau dia ngasih anaknya, ya udah lo bertobat pun nggak bertobat sama aja tetap ke neraka. Iya, lo maksudnya nggak ada pilihan lain. Maksudnya Tuhanmu itu nggak ada pilihan lain gitu loh. Artinya terpaksa. Nggak ada jalan lain. Tuhan itu punya undang-undang, Tuhan itu punya hukum. Tuhan itu punya hukum yang tidak bisa dilanggar sama dia, karena kalau dilanggar dia hancur. Nggak ada. Nah, makanya undang-undangnya adalah pertobatan hanya bisa diterima kalau ada penebusan. Kalau nggak ada penebusan, pertobatan nggak bisa diterima. Lo mau bertobat juga nggak ada gunanya. Sepertinya Tuhanmu ini nggak ada yang intervensi. Makanya gitu dia ya? harus. Nggak. Sepertinya Tuhanmu ada yang intervensi gitu ya. Bukan nggak ada intervensi, itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia hanya dengan penebusan, nggak ada lagi. Bentar. Ini user Kristen apa Muslim user? User. Bang. Kristen apa Muslim bang? Muslim. Islam bang. Itu sinyal Anda merah bang, jadi nggak, suaranya nggak ini. Nyimak aja dulu bang, suaranya merah bang. Lanjut Pak Handi. Jadi Tuhannya lu gak terpaksa, nggak ada alternatif, terpaksa melakukan itu. Harus bunuh anak orang. Bunuh anaknya sendiri, bukan membunuh, mengorbankan untuk penebusan. Kalau membunuh itu cuma dimatiin tapi nggak ada tujuan apa-apa. Tapi kalau dikorbankan demi untuk pengampunan, itu dahsyat luar biasa. Tapi kenapa kenapa Tuhan mau memakai jasa-jasa iblis? Handi, gue kan udah berkali gue jelasin sama lo. Gue rasa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak perlu lu tanyain, karena gue ini bukan pendebat baru gitu lo. Lu tanya sama yang lain deh. Ngapain sih? Udah berkali-kali gue jelasin sama lo, masa lo nggak ngerti-ngerti juga sih? Coba tanya yang lain deh. Tuh, King Richard tuh. Ini lu nggak ada tandingannya nih. Selamat malam. King Richard masih hidup. Masih hidup. Nah sekarang King Richard ada orangnya nih, ada si Luga kemarin ngomong ngoceh-ngoceh, si Luga Nabi sesat, Nabi Gabrul. Nah sekarang ada orangnya ngomong lu. Waduh, sikat Bang Luga, berani-berani tuh dia tuh belum tahu dia Bang Luga siapa. Koreksi dulu Bang Luga, tolong ya Bang Luga ya. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus itu istrinya Bapak ya. Iya Bang, kenapa kaget? Tunjukkan Kaget ya, Bang. literasinya Bang di Alkitab. Oke, saya jawab ya Bang ya. Jadi begini Bang ya. Ya, Oke, saya jawab. Jangan berdarah liar Bang Luga. Iya, oke. Itu dosa yang tidak bisa diampuni loh. Saya ini lagi filled with the Holy Ghost tadi, sampai nangis saya penuh dengan Roh Kudus. Jadi Bapak jangan bilang saya menghina Roh Kudus ya. Saya justru Anda tahu dipenuhi kan Roh itu Kudus. Ya? Luga ya. Apa? Menghina Roh Kudus tidak akan pernah diampuni dosanya. Lu saya penuh Roh Kudus sampai nangis gimana sih tadi aja? Saya udah nangis tadi karena lu nggak gue buka open cam aja. Karena kepenuhan Roh Kudus gimana sih sampai bahasa roh? Ada aja kamu. Tuh yang kayak gini nih Luga, kamu itu aduh overdose. Oke, sekarang kamu diam.
Ya, tunjukkan. Loh, King Richard masa sih lu Keluar disebut naga dari overdosis? nanti Wah, mulut kau. Awas, jangan sampai keluar ular kobra dari mulut kau. Ya, Kamu Ah, sesat setuju. loh, Luga. Tuh kan. Sesat. kamu diam dulu. Tunjukkan. Kamu diam. Berisik banget kamu. Oke, saya. Tunjukin. Jadi begini, di abad pertama, ya, Roh Kudus itu dipanggil ibu oleh Yesus dan oleh para rasulnya. Di abad pertama dalam bahasa Aramaik. Sebentar, kamu bisa diam. Tolong moderator disuruh diam dulu dia nih. Karena gue lihat ini ngomong mulu. Enggak, udah saya mute, dibuka-buka lagi sama dia, lu gak? Udah saya mute tuh, dibuka lagi sama dia. Diam dulu sebentar. Jadi di abad pertama, Roh Kudus itu dipanggil ibu oleh Yesus dan oleh para rasulnya. Nah, ketika ada raja Katolik di abad ketiga, itu mereka dibunuh semua, nggak tahu kenapa dibunuh. Pokoknya mereka benci banget kalau mengatakan Roh Kudus ibu. Dibunuh, dibakar semua buku-bukunya. Nah, makanya setelah dibakar, maka terjemahan bahasa Aram ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, orang-orang ini yang di Yunani ini, Kamu jangan dongeng. ini sejarah Pak, ini sejarah. Di Alkitab, jangan di luar Alkitab. Ya, Alkitab itu sudah disalah terjemahkan oleh gereja Katolik. Makanya lu denger dulu. Kamu Luga ngaco. Nih, denger dulu. Ampuni kamu, tidak ada tertulis di Alkitab. Alkitab Memang nggak ada tertulis, karena udah dihilangkan. Kebenaran Dihilangkan oleh gereja Katolik. Kristen tidak boleh diputar-putar. Kalau nggak ada tertulis, jangan Anda bikin narasi liar loh. Makanya saya bilang, kenapa guru-guru palsu ini adalah kekuatan Dajjal di akhir zaman. Beginilah Tidak, aku contohnya. tanya nggak ada tertulis di Alkitab. Kamu jangan ngarang. Ya gimana nggak tertulis, orangnya udah dikerjain loh sama orang Katolik. Ngaco kamu, nggak ada kan? Iya. Nggak ada tertulis kan? Ya memang gak ada tertulis karena udah dihilangkan nama gereja lu. Dia itu rohnya Bapak. Kalau tidak ada roh dalam dirimu, kamu gak akan hidup. Kalau nggak ada Yang roh, memberikan Bapak, kehidupan nggak itu akan mama, hidup. Ucok. Kita ini hidup dari mama kita dikandung 9 bulan oleh mama. Itu adalah gambaran dari Roh Kudus memenuhi kita, memberikan kita roh. Diampuni Luga. Menghina Roh Kudus dosa tidak bisa diampuni. Itu tertulis. Astagfirullah, gua katanya nggak bisa diampuni. Tapi kok astagfirullah. Dajjal. Kamu sadarlah. Dajjal, hati-hati ini. Ya. Tuhan mengasihimu. Buka dulu mulut kau, jangan-jangan ada kobra. Luga, aduh Luga. Luga apaan sih, orang gua udah di aduh tua. Terlambat. Kekuatan Dajjal memang. Akan dibayar tunai loh kamu itu loh. Hati-hati loh, Roh Kudus itu nggak Dibayar bisa. tunai apaan sih? Gua aja kepenuhan Roh Kudus sekarang. Aku tidak pernah mendengar saudara Muslim menghina Roh Kudus loh. Aku belum pernah mendengar loh. Kalau ya tidak ada masalah, ya kan? Ya. Tapi kalau Roh Kudus saudara Muslim sendiri nggak pernah ada yang menghina. Cuma kamu loh sebagai Kristen loh, Luga. Aku ingatin loh. Tadi Roh Kudus turun, saya sampai nangis loh. Barusan. Karena ngomong itu. Itu ngarang lagi katanya. Inilah teman-teman yang mengatakan, saya bilang antikristus itu dari orang Kristen. Nah inilah di brutalnya. Alkitab jangan ditambah dan dikurangkan. Kamu ngatain itu tadi dong. Ya. Oke, sekarang kamu diam dulu ya. Sekarang kamu diam dulu ya. Kamu diam Aku tanya ya. mana tertulis di Alkitab. Jangan Iya, ngarang. kamu iya dengar dulu. Kamu diam biar saya bicara sama kamu. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Allah mengatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya, diciptakannya perempuan. Jadi Allah menciptakan perempuan itu menurut gambarnya. Gambar siapa? Ya gambar Allah. Yang seperti apa? Ya tentu seperti perempuan. Karena dikatakan Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya. Apa? Allah yang perempuan. Salah, nggak kayak gitu penafsirannya Luga. Lo bukan kau yang ngatur. Saya udah dibawa Tuhan ke surga. Dodong. Serupa tidak menciptakan manusia segambar dengan Dia. Bukan berarti manusia itu seperti Bapa, seperti Allah. Ya itu kan kata kau. Itu kan kata kau. Tuhan bicara nggak sama kau. Iya, tapi kamu juga saya bilang itulah kekuatan Dajjal akhir zaman yang akan menghalangi pengenalan akan Tuhan. Ini dia manusianya nih, Dajjal satu ini nih.
Kamu yang dajal, kamu sesat loh. Tuhan barusan ini ya. Tuhan barusan ini memberikan kami penglihatan. Tuhan mengatakan aku akan membunuh gembala-gembala, membunuh pendeta-pendeta, karena mereka sudah mengikat umatku sehingga umatku tidak bisa mengenal nabi-nabinya. Sekarang saya tanya, kamu dari gereja mana? Kamu dari gereja mana? Luga, kamu dari gereja mana? Luga, ya. Iya, kamu dari gereja mana? Tolong Kian Santang, coba lo tanya dia dari gereja mana. Coba lo yang nanya. Enggak, gua nggak terima lu gak, si King ini dari tadi ngomong ke lu sesat aja lu. Ya, gua nggak terima lu. Dia ini dari gereja mana? Karena setahu saya itu istrinya. Bapak di mana? Oh, berarti benar sih Luga, Roh Kudus adalah istri Tuhan. Dari tadi saya mengatakan sama kamu ini dari gereja mana? Tuh, ada datanya tuh. Ada datanya. Adalah Alkitab. Jadi kalau tidak tertulis di Alkitab, jangan Anda nambah-nambahin. Tunggu, Luga, tunggu, saya mute dulu. Ini Gurunda nyampein data. Roh Kudus adalah istri Tuhan. Itu di blog Kristen loh itu. Oh, berarti Luga yang benar. Coba baca, buka. Ada tertulis. Jangan Anda bikin narasi-narasi liar di luar dari Alkitab. Jangan ditambah, dikurangkan. Lihat di Google itu banyak. Itu adalah rohnya Allah, rohnya Bapa. Itu tuh baca King Richard. Gurunda kemiut. Bapak itu coba tampilin, coba search di Google. Roh Kudus ibu Allah. Coba. Ibu dari Roh Kudus istri banyak itu. Aduh. Itu ajaran sesat itu. Bentar King. Bentar Luga. Gurunda dibaca tuh, Gurunda tuh. Lihat tuh. Tuh King baca. Ini kan dibikin-bikin ini narasi-narasi, jangan bidot ini, nggak ada itu. Nangis sih, Richard nangis. Baru Kudus dikatakan istrinya Bapak. Dari mana? Kamu nama-nama ada. Itu ya. Makanya dari dulu gereja karismatik dengan gereja Protestan itu bertempur masalah pewahyuan. Karena gereja Protestan ini tidak pernah dapat wahyu, makanya mereka blow on. Kalau kami sering dapat wahyu, sering dibawa Tuhan ke surga, makanya kami dibongkar rahasia-rahasia mereka ini yang tidak pernah dikasih pewahyuan, makanya mereka iri. Ngaco kamu, jangan ngaco kamu. Wah, nangis si Richard nangis. Nangis si Richard nangis. Nggak ada Dia nangis guys, dia nangis guys. Diam dulu lah. Itu ada datanya loh, ada datanya loh. Ini ngajar sesat dia nih. Satu-satu Yesus mengatakan, janganlah kamu menyesatkan saudaramu. Ya ada ayatnya itu. Hati-hati. Bilang aja kau iri, karena Tuhan nggak ngasih tahu rahasia ke kau. Memang sengaja itu nggak mau tahu rahasia kepada orang-orang jahat. Orang-orang jahat akan disembunyikan rahasia-rahasia Tuhan. Makanya ketika Tuhan membuka ke kami, kau jangan iri hati. Kau lapor ke pendeta kau luruskan. Kamu ngaco ini, nggak ada itu. Coba cari ayat. Ngomong nggak ada datanya. Di Alkitab bahwa Roh Kudus itu tunggu biar Gurunda menjelaskan dulu, biar Gurunda Juma menjelaskan dulu. Silakan Gurunda. Sama Luga lah, tolonglah yang saudara Muslim ya, kita menghargai lah. Ya, aku sama Luga ini. Ajaran sesat ini. Kacau dia nih. Kamu parah kamu ini Luga, bener deh. Di sini tertulis bahkan istri Theos juga adalah 144.000 malaikat suci yang sebagai suatu kelompok yang membentuk Roh Kudus, rumah Theos, gerejanya nih. Jadi dalam pengajarannya lalu dia mengutip kemudian Mazmur 51. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Jadi Bang Luga sudah kubilang tadi, orang Kristen kalau mau belajar tentang Kristen sama Luga. Bang Luga ini orang yang mendapat penglihatan gitu loh. Ini tulisan ini tinggal dirubah saja, kata Allah itu dihilangkan, jangan dipakai karena ini berbicara mengenai kitab Wahyu nih.
Roh Theos, Pneumahagios adalah istri Theos. Paham ya? Makanya kita umat Islam itu tidak mau nama ini dipakai. Nggak mau. Nama ini juga nggak mau dipakai. Harusnya Pneumahagios adalah bini dari Theos. Bang Luga itu orang yang mendapat penglihatan kalau berdasarkan kitab Wahyu. Gitu loh. Ini bukti ya teman-teman. Ini link Kristen ini link Kristen nih kita Bentar, lihat. Bang Suma, dengar dulu. Ada nggak tertulis ayat di situ bahwa Roh Kudus adalah istrinya Theos atau istrinya Bapa? Tunjukkan kalau ada. Seirama dengan tidak adanya dalil Trinitas dan tidak ada dalil Yesus itu disembah sebagai Tuhan, itulah yang Anda lakukan, dan ini juga yang dilakukan oleh Bang Luga. Sama, satu sama kan? Ini ada dalil di sini diambil dari Kejadian 24. Lalu kemudian Yohanes 14. Kemudian Yohanes 15. Coba bacakan ayatnya dulu Bang, supaya tidak liar ini penafsiran. Coba dibacakan. Nah, di sini dikatakan, apabila penghibur, datanglah roh yang akan kuutus kepadamu dari Bapa, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Dialah yang memberi kesaksian Roh tentang aku. kebenaran. Itu Nah, jelas itu- roh kebenaran. Nah, Ya orang kan? yang Dari mana Anda mengatakan istrinya? Itu tuh terlalu sesat sekali. Itu ngaco banget ini kamu Luga. Ya, itu adalah roh sesuatu yang tidak kelihatan. Ya, itu ada rohnya Bapa. Roh apa? roh Allah. Roh apa sih? Iya. Ya, rohnya Bapak itu ya berarti istrinya, Dodong. Kamu tuh rohnya Lucifer, Luga. Gini loh. Sebentar kamu ya. ngaco. Yang namanya roh berarti kan Roh menyatu Kudus dengan kita. dan firman. Sebentar. Dari mana kamu bilang Yesus anak dari roh? Biarin dulu selesaiin berdua dia. Biarin dia berdua selesaiin dulu. Tolong Bang Suma, nggak usah dulu. Aku sama Luga dulu nih. Aku mau ajarin dia nih. Tolong Ini terlalu dimoderatorin sesat ya, banget dia tolong nih. dimoderatorin. Saya Ya. mau bicara. Jadi begini. Kenapa kamu- manusia punya roh? Sebentar ya. Kenapa anak itu bisa hidup? Pertama, anak itu terbuat dari sel telur ibunya. Sperma dari bapaknya. Ketika misalnya Luga punya roh, rohnya Luga itu berasal dari sel telur mama saya dan sperma pak saya. Jadi kalau Yesus dikatakan rohnya adalah Roh Kudus, ya itu artinya dia mamanya, Dodong. Susah kali kau diatur. Makanya saya bilang, gereja Protestan ini karena mereka ini tidak pernah mendapatkan wahyu dari Roh Kudus, makanya mereka inilah manusia yang paling sial di alam semesta ini. Mereka ini manusia paling sial, makanya brutal, jahatnya bukan main. Si Juma aja yang Islam gak gitu-gitu amat sama gua. Nah lu Dajjal, naga aja keluar dari mulut lu, susah lo diatur. Udah gini udah, lu masuk neraka aja dia sono. Kamu itu penyesat. Ya, Pendeta Estra tidak Soro, ada itu. Roh Kudus adalah istri. Sebentar, ini Nih. Bang Suma, Roh Kudus ini aku adalah sama istri. Luga ini ajaran sesat ini berbahaya nih. Menghina mengucap Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, saya ya, baru kali ini Kepala ada kau lah. sistem terang-terangan Susah kau diatur. ya, Begini aja kau masuk neraka aja, bahwa Bun. Roh Kudus itu adalah istrinya Allah, istrinya Bapa. Dari mana di Alkitab saja tidak ada tertulis begitu? Itu adalah roh kehidupan. Makanya saya bilang orang-orang antikristus itu harus tampil sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Inilah manifestasinya. Makanya jahat-jahatnya bukan main. Tuhan itu tidak diperana dan memperanakan. Ya ingat kamu Jadi ya. sama Luga, kau. Kamu ngaco. Tidak berada kerja di ayat Al-Quran yang membaca. Jelas mengatakan Tuhan itu tidak beranak. Ya. Jadi Kamu sama ngaco. itu. Kenapa tuh? Bagaimana Anda bisa mengatakan Tuhan bisa beranak? Ya. Yesus saja anaknya kolor. Yesus saja anaknya yang dikasih nih katanya. Aduh. Yang keluar dari Bapa. Simbol pala kau orang anaknya simbol. Biologis. Parah kamu Luga, kamu itu. Orang Yesus sudah jelas-jelas ada. Kamu sudah menghina Roh Kudus ya. Katanya simbol lagi katanya. Aduh. Aku cuma kasih ingat aja kamu. Udah saran saya gini aja, daftarkan diri kau ke neraka mumpung masih buka pendaftaran. Iya. Bisa kau diatur. Itu sebagai simbol aja. Kamu itu Luga parah, kamu itu. Makanya saya bilang itulah gunanya ada neraka Udah jelas karena guru-guru dikatakan palsu ini janganlah jahatnya bukan menyesatkan main. Yesus.
Kamu itu menyesatkan. Menyesatkan lagi katanya. Aduh, Iya, jelas Tuhan. dikatakan jangan menyusahkan saudaramu. Kamu inilah penyesat itu. Iblis yang datang sebagai seperti malaikat terang, tapi menyesatkan umatnya. Menyesatkan apa sih? Aduh. Karena dia nggak diberikan pengertian, dia ngamuk-ngamuk. Itu derita lu. Kamu parah. Kalau lu Tidak ada sendiri. kan tanya di mana di Alkitab tertulis. Kamu ngapain? Kita udah dibawa ke Cerita surga, sejarah. Ustaz. Dari mana cerita sejarah? Roh Kudus ada istrinya. Alah, istrinya Bapak. Makanya kenapa mereka marah? Karena ada kekuatan dajjal di balik mulutnya. Di mulutnya itu udah keluar tadi kobra. Bertobatlah Luga kamu. Ini kamu berbahaya ini. Menghujat Roh Kudus itu jadinya loh. Menghujat Roh Kudus tiap hari kita kepenuhan Iya, roh. jelas. Ya, saya tidak selama debat begini saudara muslim nggak pernah saya dengar berani menghujat Roh Kudus. Karena tertulis di Alkitab, dosa yang tidak diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Tapi kamu ini berani sekali. Ya, kamu bisa membuktikan nggak kalau saya menghujat Roh Kudus? Roh Kudus Kecuali saya dibawa ke sorga. Dari mana? Gini loh. Kalau kau punya pengalaman kamu dibawa ke sorga, lalu kamu Tuhan berbicara kepada kamu kalau lu gak sesat, itu masih bisa diterima oleh akal. Ini cuma modal muncung dan congornya ya dia berbicara, bukan berdasarkan mujizat. Kamu bantah tuh pakai mujizat, jangan pakai congor kau. Ya, Congor kau ada ditanya gereja mana juga lo malu ngakuin nama gereja kau. Kamu dari gereja mana? Saya dari Protestan, nggak usah dari gereja-gereja mana. Malu dia. Pasti dia dari Protestan. Saya untuk masuk kalau Protestan kan sama ajarannya semua sesat. Kamu itu udah sesat. Wina Wijaya ini sama nih, rombongannya sama nih. Itu. Sesat-sesat